Ya, halo semua, balik lagi di channel Evins Prakoso sama gua sendiri, Evins. Ya, oke. Kemarin udah bahas-bahas misteri ya, dari Perang Sampit, terus Alas Purwo, terus yang terbaru itu bahas soal, ada Mary Bell juga, terus bahas soal Maria van de Velde. Sekarang kayaknya gue mau bahas yang lain. Gue mau membahas suatu majalah ya. Jadi bukan majalah bokep, bukan majalah Playboy juga, atau populer, anjing. Oke ya, sekarang ini tuh gue mau bahas tentang majalah Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, majalah yang saat ini sedang viral karena sedang bermasalah dengan umat Islam. Oke. Oh ya, sebelum gue lanjutin pembahasan ini, jangan lupa subscribe channel gue, oke? Like video gue kalau kalian suka, dan jangan lupa komentar. Sebelumnya mungkin nggak afdol ya kalau kita nggak tahu mengenai sejarah dari Charlie Hebdo. Ya minimal kenalan lah sama profil perusahaan ini. Jadi awalnya Charlie Hebdo ini didirikan pada tahun 1960 ya, dan namanya itu bukan Charlie Hebdo cuy. Namanya itu adalah Harakiri Magazine. Harakiri itu kalau di bahasa Jepang artinya adalah bunuh diri. Anjing, serem ya. Dan didirikan oleh dua orang jurnalis yang bernama George Bernier dan Francois Cavana. Dua jurnalis ini emang sengaja bikin Harakiri Magazine, tujuannya adalah untuk mengemukakan kebebasan berpendapat mereka, kritik-kritik sosial, kritik-kritik terhadap masyarakat, dan kritik-kritik terhadap agama. Waktu itu Harakiri Magazine sangat terkenal karena kartun-kartunnya yang kontroversial, isi artikelnya dan judul-judul dari majalahnya itu yang sangat kontroversial, membuat majalah itu naik daun pada sekitar tahun 1970-an. Dan akhirnya pada tahun 1980 mereka memuat artikel yang isinya itu mengejek mantan presiden dari Prancis, Charles de Gaulle. Setelah itu memicu kemarahan dari pemerintahan Prancis dan juga masyarakatnya, sehingga pada tahun 1980 Harakiri Magazine resmi ditutup dan diboikot oleh pemerintah Prancis, dilarang untuk beroperasi, sehingga pada saat itu benar-benar tidak ada lagi Harakiri Magazine. Telah dihentikan peredarannya cuy. Jadi pada tahun 1992 ya, sekitar awal-awal tahun 90-an, pada saat itu Harakiri Magazine kembali lagi dibuka, kembali lagi dihidup, kembali lagi beredar. Tapi kali ini editor-editornya itu mengganti namanya, bukan lagi Harakiri Magazine, tapi menjadi Charlie Hebdo. Ya, mungkin kalian penasaran ya, kayak kenapa namanya Charlie Hebdo gitu? Apa sih artinya? Jadi, yang pertama itu adalah kata Charlie-nya dulu. Kata Charlie sendiri diambil dari nama salah satu tokoh kartun majalah juga, yang pada saat itu terkenal di Prancis. Kemudian Hebdo itu berasal dari kata hebdomadaire ya, mungkin gua nggak tahu cara penyebutannya gimana karena gua nggak bisa bahasa Perancis. Mungkin ada kalian yang tahu, silahkan komentar. Dan arti dari hebdomadaire itu artinya adalah pekanan atau mingguan. Jadi yang dimaksud ini adalah majalah ini itu terbit setiap mingguan, karena majalah Charlie Hebdo terbit setiap hari Rabu tiap minggu. Seperti yang gue bilang di awal ya, majalah Charlie Hebdo ini tuh penuh dengan kontroversi, dimulai dari kritiknya terhadap politik, terhadap pemerintahan Perancis atau pemerintahan yang ada di seluruh dunia, di negara-negara lain gitu kan. Dan juga kritik-kritik terhadap para jaksa, para hakim, dan dia pun juga tidak luput untuk mengkritik suatu agama, yang mana ejekannya itu benar-benar parah ya kalau gue bilang. Jadi nggak segan-segan mereka itu menunjukkan sesuatu yang vulgar gitu di majalahnya itu untuk mengejek, atau mereka bilang sih mengkritik agama. Awal-awal itu yang menjadi perbincangan publik di dunia adalah pada tahun 2006. Pada tahun 2006, majalah Charlie Hebdo itu mencetak ulang
kartun yang dibuat di salah satu majalah yang ada di Denmark. Majalah Denmark ini memang sangat anti-Islam, dalam arti mereka itu memang isinya itu selalu menjelek-jelekan agama muslim. Dan kemudian Charlie Hebdo pada saat itu tahun 2006 mencetak ulang kartun yang dibikin oleh majalah Denmark tersebut. Dan mungkin kalian sudah tahu, di Perancis juga banyak warga muslim, sehingga banyak warga yang pada saat melihat cetakan ulang dari majalah Charlie Hebdo menjadi marah, kemudian mengkritik majalah tersebut karena secara vulgar benar-benar mengejek agama. Jadi cover dari majalah itu mengejek Nabi Muhammad. Ya tentunya gua nggak bakal ngasih unjuk posternya gimana, karena itu sama saja gua menyebarkan. Oke, kalau kalian penasaran silahkan browsing sendiri. Dan tidak ada kapoknya, pada tahun 2011 lagi-lagi Charlie Hebdo membuat sebuah kartun yang isinya pun lagi-lagi menjelekkan Nabi Muhammad. Setelah itu viral di seluruh dunia, dan pada tahun 2011, beberapa saat setelah peredaran dari majalah itu yang isinya menjelekkan Nabi Muhammad, kantor dari Charlie Hebdo pun dibom oleh sekelompok teroris. Dan kemudian pada saat itu pun kantor dari Charlie Hebdo hancur, beberapa karyawannya pun tewas terbunuh. Akan tetapi meskipun begitu, ya tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan ya, karena seperti yang kita tahu, walau bagaimanapun membunuh itu adalah salah. Dan setelah kejadian tersebut banyak timbul solidaritas dari warga Perancis yang isinya adalah untuk memberikan dukungan, tapi bukan seperti dukungan kritiknya itu ya, tapi kayak dukungan terhadap para korban yang mati terbunuh akibat serangan dari teroris. Ya, banyak dari warga-warga Perancis yang memberikan rasa solidaritas mereka terhadap korban yang berjatuhan akibat serangan teror tersebut. Dan seperti tidak ada kapoknya, baru-baru ini pada 1 September 2020 tepatnya, lagi-lagi majalah Charlie Hebdo mengeprint ulang, mencetak ulang kartun yang isinya menjelek-jelekan Nabi Muhammad lagi. Dan tentunya kembali lagi itu menyulut kemarahan dari umat Islam di seluruh dunia. Kemudian setelah mereka mencetak itu, banyak terjadi kerusuhan di mana-mana di negara Perancis, yang tentunya banyak warga yang tidak terima, terutama warga muslim. Yang paling ramai itu cuy, yang gue baca itu di satu sekolah ya, ada satu guru yang menunjukkan kartun dari Charlie Hebdo itu kepada murid-muridnya. Ya, tuh guru langsung dipenggal cuy. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya kenapa majalah ini tuh begitu kontroversial dan tidak ditutup saja oleh pemerintahan Perancis. Dan ternyata di pemerintahan Perancis itu kebebasan berbicara atau freedom of speech benar-benar dijunjung tinggi. Freedom of speech di Perancis itu benar-benar dilindungi oleh konstitusi, sehingga apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo menurut peraturan di negara Perancis itu adalah sah-sah saja. Bahkan presiden dari Perancis yaitu Emmanuel Macron pun mengatakan bahwa ya intinya apa yang diungkapkan oleh Charlie Hebdo itu sah-sah saja. Dan tentunya itu menyulut kemarahan dari berbagai elemen masyarakat ya, terutama dari warga muslim yang begitu sangat sakit hati atas pernyataan dari presiden tersebut. Terutama yang paling vokal mengkritik Presiden Macron itu adalah presiden dari Turki, yaitu Erdogan. Erdogan selalu bilang bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden Perancis itu adalah suatu hal yang menjijikan. Ada baiknya bahwa Macron itu sebaiknya mengetes kejiwaannya, karena itu seperti bahwa Macron tuh kayak nggak punya hati nurani gitu menurut Erdogan. Dan yang paling baru nih cuy, jadi dari majalah Charlie Hebdo lagi-lagi membuat cetakan kartun di bagian sampul majalah mereka yang isinya itu mengkritik Erdogan, yang tentunya itu sangat tidak senonoh ya menurut gua. Mungkin kalian penasaran ya, silahkan browsing sendiri.
bentuk kartunnya gimana. Pada intinya itu majalah Charlie Hebdo, kalau menurut gue sih mereka itu membela presidennya itu, tapi dengan cara mengejek presiden dari Turki tersebut, yang tentunya namanya presiden itu kan lambang negara ya, yaitu menyulut kemarahan dari negara Turki, dan menuntut majalah Charlie Hebdo untuk setidaknya meminta maaf, atau ya mungkin bisa makin panjang ceritanya, oke? Dan ada beberapa elemen orang percaya bahwa majalah Charlie Hebdo itu adalah milik dari segelintir elit. Ya balik lagi ya ke konspirasi. Jadi ada yang percaya bahwa Charlie Hebdo itu emang sengaja dibikin di Perancis, yang mana notabene benar-benar kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara itu benar-benar dijunjung tinggi. Sehingga sengaja nih kayak ini majalah menyudutkan suatu agama. Tujuannya itu ya jelas untuk menimbulkan perpecahan dan membuat stigma seakan-akan bahwa Islam itu adalah agama yang buruk gitu. Ya tentunya itu suatu hal yang buruk ya, karena walau bagaimanapun kita tahu semua agama itu mengajarkan yang baik, tidak ada mengajarkan yang salah. Menurut gua yang salah itu adalah manusianya, oke? Ya memang di negara Perancis itu benar-benar menjunjung tinggi freedom of speech. Cuman kalau misalnya menurut gue ya, kalau freedom of speech itu dibatasi ya berarti udah nggak freedom lagi. Ya balik lagi makanya ke masyarakatnya, apakah bisa menerima? Tapi kan sayangnya majalah ini adalah majalah yang mendunia gitu, dan tidak semua masyarakat itu bisa menerima apa yang dikemukakan oleh majalah ini. Ya mungkin beberapa orang di Perancis menerima, tapi kan belum tentu pihak-pihak tertentu bisa menerimanya gitu kan. Tentunya ini jadi suatu polemik yang menurut gua cukup panas saat ini. Ya segitu dulu pembahasan mengenai majalah dari Charlie Hebdo ini. Mungkin kalian ada sesuatu hal yang ingin kalian komentari, ingin kalian ungkapkan, atau mungkin kalian ingin diskusikan, silahkan komentar, oke? Gue sangat terbuka. Like video-video gue kalau kalian suka, tonton oke? Video-video gue yang lain, video-video seru gue, video-video pembahasan misteri ya, dan yang lainnya lah. Dan jangan lupa subscribe channel gue, oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di episode Cons selanjutnya. Bye.